Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Ada sebuah pertanyaan yang tendensius, kenapa Bapak Soeharto tidak diculik PKI? Pada saat itu beliau sudah berpangkat jenderal. Sebelum meneliti siapa Bapak Soeharto pada saat itu, hendaklah kita melihat literatur dan kenali dulu siapa-siapa jenderal yang menjadi korban PKI. Berdasarkan literatur yang akurat, fakta ini bisa dilihat di ANRI. Semua yang diculik adalah satu gerbong dengan Nasution dan Yani. Kesemuanya deputi dan asisten Men Pangat plus 1 Brigjen Pimpinan Auditor Militer Majen ANM Sutoyo. Rombongan inilah yang sering berhadapan dengan PKI saat pertemuan satu meja di kabinet ataupun pada pertemuan atau rapat kenegaraan lainnya. Bisa dibayangkan betapa benci dan dendamnya PKI kepada kelompok petinggi militer ini. Bersama Pak Nas dan Yani, para deputi dan asisten ini secara kompak sering bersitegang dan menantang apa-apa yang diusulkan PKI, hingga kadang PKI tidak berkutik dibuatnya. PKI terlihat akrab bersama Bung Karno dalam Nasakom, punya klaim pengikut hingga 10 juta massa. Memiliki puluhan underbow binaan dari yang namanya CGMI, SOBSI, PR, BTI, Fajar Harapan, Pemuda Sosialis Indonesia, Lekra hingga Gerwani. Namun saat itu ABRI tidak gentar menghadapi segala manuver-manuver PKI. Mereka dengan tegas selalu melawan usulan-usulan PKI yang dinilai membahayakan Pancasila. Negara saat itu mempunyai lebih dari 10 menteri yang mendukung PKI dan juga punya banyak anggota parlemen kerana menduduki peringkat keempat di parlemen sebagai legislator alias anggota DPR RI. PKI tinggal berhadapan dengan ABRI agar bisa memuluskan rencananya menguasai pemerintahan negara ini bila Bung Karno wafat. Namun, berulang kali usaha-usaha mereka patah saat berhadapan dengan orang yang mereka sebut dalam fitnahan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebutan untuk sekumpulan khayalan PKI dengan maksud agar dipropagandakan sebagai grup jenderal penentang Bung Karno. Sebenarnya tidak ada istilah Dewan Jenderal dalam negara kita saat itu. Isu Dewan Jenderal sengaja dihembuskan PKI, namun fakta nyata saat itu menunjukkan bahawa para jenderal yang dituduh PKI tersebut rupanya semuanya adalah jenderal yang menentang PKI. Mereka jenderal yang sangat pancaliais. Mereka jenderal yang sangat mencintai bangsa serta patuh pada pemerintahan yang sah. Sejatinya mereka bukan seperti yang dituduhkan PKI, yaitu diam-diam menentang Soekarno agar Bung Karno dan rakyat membenci mereka. Maka PKI mengkondisikan agar fakta sesungguhnya bisa dibalik menjadi fitnahan untuk Dewan Jenderal, hingga ada alasan menyudutkan Pak Nas, Yani dan rekannya, bahkan membunuh mereka. Soeharto yang berada di luar gerbong tidak dianggap anggota Dewan Jenderal. Soeharto memang berpangkat Majen, namun bertugas menjadi Panglima Kostrad. Beliau berada di tengah pasukan, bukan berada di dalam pemerintahan. Otomatis PKI tidak memandang beliau sebagai sosok militer yang berbahaya. Sekarang renungkan dan baca baik-baik secara logika yang sehat. Inilah contoh nyata sepak terjang Pak Jenderal yang membuat PKI gondok marah. Pada awal 60-an untuk melawan, untuk membendung agitasi PKI, maka ABRI membentuk partai politik bernama Golongan Karya. Saat itu PKI dengan menggunakan Bung Karno berhasil memfitnah Masyumi dan Murba sampai-sampai Bung Karno membubarkan dua partai menjadi saingan PKI ini.
terbentuknya Golkar membuat PKI kesal sebab sangatlah sulit untuk dihancurkan karena pendirinya para jenderal aktif. Selanjutnya ketika kampanye Dwi Korra yang mengeluarkan resolusi perangganya Malaysia, inilah momen bagi PKI membentuk Sukwani alias sukarelawan perang dengan harapan kelak bisa mereka manfaatkan sebagai tentara rakyat komunis di China saat melakukan revolusi. Namun sial bagi PKI kekuatan dan kecerdasan intelijen MT Haryono, Suprapto, S. Parman, dan Panjaitan membuat ABRI tidak terlalu mendukung perang itu. Kita saja tahu bahwa perang Ganyang Malaysia itu akibat provokasi PKI terhadap Bung Karno agar mendapat bantuan senjata dan dana dari ERC. Apalagi Jenderal Intelijen ABRI saat itu begitu ketat memperhatikan segala gerak-gerik PKI hingga provokasi dan segala giat PKI mampu terbaca oleh ABRI dan akhirnya konfrontasi dengan Malaysia tidak terlalu serius dijalani dan didukung oleh ABRI. Pertentangan terhadap PKI bersambung. Nasution dan Yani dan rekan-rekan kembali kompak dan keras menolak usulan Angkatan Kelima Buruh Tani. Ini adalah sebuah usulan gila karena PKI meminta pada Bung Karno agar buruh tani dipersenjatai oleh negara. Petinggi ABRI sontak menolak karena ABRI mencium adanya gerakan persiapan pemberontakan di balik usulan ini jika negara menyetujuinya. ABRI juga melihat ada gelagat atau niat PKI untuk membentuk pasukan bersenjata yang ilegal untuk memperkuat posisi mereka. Gerakan ini tercium dan serta-merta ABRI menolak keras meski usulan itu dibalut alasan untuk perang hadapi Malaysia. Belum lagi saat Brigjen Panjaitan menyita 50,000 pucuk senjata mencurigakan selundupan dari RRC di Tanjung Priok. Senjata itu yang merupakan pesanan PKI. Betapa hancurnya hati petualang-petualang Aidit, Syam, Nyoto, Sakirman, Lukman, Nyono, Sudisman, Latif, hingga saking bencinya Sakirman, maka dia memasukkan nama adiknya S. Parman agar turut dihabisin juga, karena S. Parman adalah asisten Jenderal Yani. Contoh lain adalah ketika begitu kerasnya statement Yani perihal pembunuhan Pelda Sujono, anggota TNI di Bandar Betsi, Sumatera Utara oleh segerombolan komunis. Yani dalam pidatonya memerintahkan kepada semua prajurit Angkatan Darat untuk asah sangkurmu dan bersiap menghadapi komunis dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Artinya, Yani memproklamirkan persiapan perang terhadap PKI. Puncaknya PKI yang merasa sudah sangat dekat dengan Bung Karno kaget plus sakit hati saat Bung Karno pun pernah mengatakan bahawa pengganti dia kelak adalah Yani. Aidit dan Syam panik luar biasa. Apalagi tim dokter RRC mengatakan bahawa umur Bung Karno tidaklah lama lagi, antara mati atau lumpuh total. Aidit berkehendak menjadi presiden, namun Bung Karno berkehendak lain. Di luar dugaan, Bung Karno berniat menyerahkan negara kepada Yani, tidak kepada Aidit. Artinya kalau Yani jadi presiden, maka kecil harapan PKI untuk menguasai atau berkiprah di negara ini. Sangat susah mereka meloloskan niat untuk mengubah Pancasila dan menjadikan komunis sebagai ideologi negara. Dan pasti barisan S. Parman CS sebagai deputi dan asisten tadi semakin solid menentang PKI. Soeharto walaupun seorang mayor jenderal saat itu, namun beliau tidak selalu bersama Nasution dan Yani karena lebih banyak bersama pasukannya di Kostrad. Dia tidak ada urusan untuk berdebat dan menentang secara nyablak seperti Pak Nas dan Yani karena Soeharto bukan memegang jabatan yang mengharuskan dia untuk selalu berdampingan Pak Nas atau Yani. Soeharto tidak termasuk barisan ABRI yang bisa menganulir tiap usulan sesat PKI di pemerintahan. Begitupun Brigjen Omar Wirahadi Kusumo dan
Kol Sarwo Edi dan juga para pangdam teritorial lainnya. Semua rata-rata berpangkat bintang jeneral. Belum lagi ditambah dengan para kepala staf 3 angkatan lain kecuali Omar Dhani yang memang terlibat PKI. Semua mereka adalah Laksamana, Komodor dan Jenderal juga. Namun mereka semua bukan deputi dan asisten dan Nasution dan Yani. PKI bergerak goblok dengan menganggap bahawa kalau barisan Nasution dan Yani mereka hancurkan, lantas semua pasukan ABRI akan mampu mereka kuasai. Karena gerakan mereka tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka rencana gagal total. Rakyat pun tidak mendukung gerakan kudeta ini. Mereka teramat tolol menganggap kalau kepala sudah ditundukkan, maka badan dan ekor akan takluk. PKI lupa bahawa ketika menghantam kepala kalajengking, maka seketika buntut ekornya balas ganas menyerang dengan sengatan beracun membunuh. Ketika pasukan dikerahkan, Soeharto merangsek masuk ke wilayah Lubang Buaya wilayah Lubang Buaya. Para dedengkot PKI panik. Kita sudah kalah, ujar Brigjen Suparjo pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Jawa Tengah akan berbicara, teman-teman. Balas jam komaru zaman. Sedang Letko untung sepanjang hari hanya diam termenung dan sorenya kabur ke Tegal. Perhitungan PKI sangat buruk. Semakin parah kelakuan mereka dengan alih-alih percaya diri menangkap jenderal tertinggi ABRI di rumah Nasution. Jakra Birawa hanya mampu menembak balita kecil Adi Irma gugur 6 Oktober 1965 setelah dirawat intensif. Prajurit Jakra Kopral Hagiono memuntahkan 5 peluru menembus balita kecil itu di halaman depan. Pasukan menembak mati polisi muda Satsuit Tubun. Dia hanya piket pengawal di rumah Waperdam J. Leimena. Kebetulan bersebelahan dengan rumah Pak Nas. Berlanjut, saking gobloknya mereka tidak mampu membedakan mana panglima ABRI dan mana ajudannya. Pierre Tendian pun mereka bawa dan aniaya hingga gugur di Lubang Buaya. Setelah lolos dari maut, selanjutnya Nasution bergabung dengan Soeharto untuk menyusun strategi melawan PKI. Andai Soeharto terlibat PKI, maka tidak mungkin Pak Nas mau bergabung ke beliau dan bermarkas di Kostrad, serta bahu-membahu menghantam PKI. Dan jika memang Soeharto mendukung atau terlibat dalam PKI, lantas apa ada saksi hidup saat itu yang melihat Soeharto bersama PKI? Paling tidak, apakah ada foto atau dokumen yang menunjukkan dia bersama dan berkumpul bersama Aidit atau dengan pimpinan PKI lain? Dari sini saja kita pelajari lagi. Jika memang Soeharto tidak dibunuh karena terlibat PKI, maka tidak masuk akal kenapa sepanjang perjalanan gemilang PKI sejak 1948 hingga 1965 tidak ada satu foto pun atau dokumen tentang kebersamaan petinggi-petinggi PKI bersama Soeharto. Hanya fakta yang bisa memastikan fitnahan terhadap Soeharto ini benar atau tidak, dan tidak ada fakta yang bisa menunjukkan keterlibatan Soeharto meski hanya selembar foto atau sejarik dokumen. Terus dalam persidangan Subandrio dan Omar Dhani serta lainnya, apa ada kesaksian mereka yang jelas menyebut Soeharto bagian dari mereka? Karena untuk mengakui hal itu sangatlah dimungkinkan mengingat para terdakwa semuanya tipis harapan untuk lolos dari hukuman mati. Nah, bagi mereka eksekusi mati udah pasti, lantas mau ngapain lagi kalau nggak mau jujur? Nyatanya tidak ada kesaksian dari mereka tentang keterlibatan Soeharto. Kesimpulannya, artinya posisi Soeharto dianggap tidak penting. Begitupun Pangdam DKI Umar dan Kasal R.E. Martadinata, meski semua mereka adalah jenderal dan laksamana setingkat jenderal.
dan PKI bertindak langsung mengumumkan bahawa kekuasaan ABRI sementara diambil alih oleh Letko Untung. Hal ini disampaikan pada pagi hari 1 Oktober 65 di RRI. PKI memperhitungkan bahawa semua jeneral lain akan mematuhi pengumuman itu, tapi perhitungan mereka salah besar. Justru Soeharto dan rekan-rekan yang menghancurkan mereka. Jadi tuduhan yang berkembang bahawa Soeharto tidak diculik karena terlibat PKI adalah omong kosong belaka. Tuduhan memutarbalikkan fakta khas komunis. Ditambah lagi keturunan dan simpatisan PKI dendam terhadap sikap heroik Soeharto dalam membumi hanguskan semua unsur-unsur yang mengandung komunis, Marxis dan Leninisme. Asumsi sederhananya begini. Kasus Soeharto tidak bisa disamakan pada kejadian pada Marsikal Omar Dhani dan Brigjen Suparjo. Kedua jenderal ini terlibat G30 SPKI, jadi memang tidak mungkin diculik dan dibunuh. Sangat berbeda dengan Maijen Soeharto dan Brigjen Umar Wirahadi Kusuma dan Laksamana R.E. Marta Dinata yang tidak terlibat PKI. Mereka tidak dibunuh karena dianggap remeh PKI. Dalam teori mereka cukup hanya bunuh semua pimpinan mereka di Mabes ABRI dan otomatis yang lain langsung tabik tunduk. Antara Soeharto dan mereka memang sama-sama berpangkat jenderal dan sama-sama tidak diculik. Namun yang membedakan mereka adalah status ideologi yang dianut. Dan Soeharto tidak berhaluan komunis. Soeharto Pancaliais dan militer sejati, tidak ke kanan dan ke kiri. Setelah kekalahan telak PKI, hanya simpatisan dan keturunan PKI yang selalu melontarkan asumsi negatif mengapa Soeharto tidak diculik. Mereka juga menghembuskan isu bahawa Soeharto menjadi bagian dari pelaku G30 SPKI. Menekan negara agar meminta maaf pada PKI sekaligus mendogma anak negeri agar menerima faham ini dengan mengubah fakta pada buku pelajaran sejarah sekolah dengan menghapus sejarah kelam G30 SPKI. Jika memang Soeharto berhaluan komunis dan juga terlibat G30 SPKI, maka mengapa sepanjang 32 tahun berkuasa secara luar biasa Pancasila sangat dijunjung tinggi? Entah berapa kali kami dulu diharuskan ikut penataran P4. Pelajaran PMP masuk di dalam kurikulum wajib di Eptanas. Mata kuliah kewirausahaan di universitas juga mesti lulus. Belum lagi resimen mahasiswa dan ABRI masuk desa digalakkan demi keamanan negeri dari bahaya laten komunis. Jika ikutan tes tentara, polisi atau PNS dipastikan harus lulus tes mental ideologi dan sedikit pun tidak mentolerir jika peserta terindikasi laten walaupun keluarga jauh yang pernah terlibat meski hanya simpatisan PKI. Jika merujuk dari cerita bahawa Soeharto tahu akan ada penculikan, saya pikir jenderal lain juga sudah tahu, Jenderal Yani pun sudah tahu. Namun dia dan Pak Nas menolak agar pengamanan di rumah mereka ditambah dan juga sangat tidak logis jikalau hanya gara-gara mengetahui lantas langsung dituduh terlibat. Mengingat kondisi Soeharto pada hari-hari kelam tersebut disibukkan oleh kejadian putranya yang masuk rumah sakit akibat tersiram air panas kuah sup. Secara militer pun Soeharto pasti tidak terlalu khawatir sebab dia tahu bahawa PKI tidak memiliki pasukan bersenjata. Dia harus mengetahui bahawa PKI mendoktrin pasukan Jakrabirawa menculik rekan-rekannya dari pernyataan Letkol M. Untung di RRI. Awalnya Soeharto berfikir enggak mungkin PKI dan antek-anteknya mampu menculik para jenderal. Intinya yang menuduh Soeharto tidak diculik subuh itu adalah simpatisan PKI. Sebagai bangsa yang besar, seyogyanya melindungi nama baik pahlawan. Sebaiknya bangsa Indonesia menghargai jasa Bapak Soeharto yang menyelamatkan Indonesia dari komunis. Andai PKI berhasil, maka negara ini dipastikan mirip dengan Korea Utara.
Semoga negeri ini cerdas dalam melawan sebuah propaganda fitnah. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.